Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luciana. Di sini saya akan menjelaskan tentang video ketiga. Yang pertama, hal-hal yang perlu diketahui oleh seorang imam adalah yang pertama mengetahui dan menyesuaikan dengan situasi makmum dan tempat sholatnya. Yang kedua, meluruskan shaf sebelum sholat. Yang ketiga, memendekkan bacaan sholat. Yang keempat, membaguskan bacaan sholat. Yang kelima, hendaknya imam disenangi oleh makmum. Dan yang keenam, sunat bagi imam menyaringkan suaranya. Dalam kitab Fiqh al-Islami wa Adillatuhu karya Syekh Wahab al-Juhaili disebutkan bahwa ada 9 syarat utama bagi imam dalam sholat, yaitu yang pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga balik, yang keempat laki-laki, yang kelima suci dari hadas, yang keenam bagus bacaan dan rukunnya, yang ketujuh bukan makmum atau disepakati 3 mazhab, yang kedelapan selamat, sehat dan tidak sakit dan tidak ujur, yang kesembilan kedelapan lidahnya fasih, yang ke-10 dapat mengucapkan bahasa Arab dengan tepat. Saat berkumpul umat Islam untuk sholat, lalu semuanya yang hadir memiliki syarat di atas, maka yang lebih layak menjadi seorang imam adalah yang pertama, wali, imam ratib, orang yang paling memahami tentang fikih, orang yang paling banyak hafalannya dan bagus bacaannya, orang yang paling warat di zaman Rasulullah, orang yang terlebih dahulu hijrah, lebih dahulu masuk Islam, nasabnya baik, perjalanan hidupnya lebih baik, serta lebih bersih pakaiannya, badannya bersih, memiliki kepakaran, suaranya bagus, lebih takwa dan sudah menikah. Selanjutnya yaitu yang kedua, ada hal-hal yang perlu diketahui makmum. Yang pertama, mengikuti imam dalam segala pekerjaan. Yang kedua, mengikuti gerak-gerik perbuatan imam. Yang ketiga, tidak mendahului perbuatan imam. Yang keempat, imam dan makmum berada dalam satu tempat. Yang kelima, tempat berdirinya makmum tidak boleh terkemuka dari imam. Yang kelima, susunan makmum. Dan kalau makmum hanya seorang saja, maka ia berdiri di sebelah kanan imam, agak ke belakang sedikit. Dan juga apabila datang seseorang lagi, maka ia ke kiri dari imam. Sesudah ia takbir, imam hendaklah maju ke depan atau kedua makmum itu mundur ke belakang. Dan yang ketiga yaitu ada masbuk, yaitu orang yang tertinggal rakaat dalam sholat berjamaah. Apabila orang yang masbuk mendapati imam sebelum ruku atau sedang ruku dan ia mendapatkan ruku yang sempurna bersama imam, maka ia mendapat 1 rakaat pada saat itu. Dan juga hendaklah ditambahkan kekurangan rakaatnya sesudah imam memberi salam. Adapun cara sholat yang masbuk yaitu mengikuti gerakan imam pada saat itu sebelum didahului oleh takbiratul ikram atau berniat dalam sholat. Dan yang keempat yaitu ada sholat jama', sholat qasar dan sholat qasar. Yang pertama yaitu ada sholat jama' adalah mengumpulkan 2 sholat fardu yang mengerjakan dalam satu waktu secara bersamaan, sholat yang bisa dijama' atau sholat zuhur dan dengan asar dan sholat maghrib dengan isya. Praktiknya ada di dalam sholat jama' takdim dan ada pula yang disebut dengan jama' takhir. Yang pertama yaitu ada jama' takdim. Cara melaksanakannya yaitu sebagai berikut, atau sholat zuhur dan asar niat melaksanakannya sholat jama' takdim pada saat takbiratul ihram, yaitu usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an bil khairi jam'a takdimin lillahi ta'ala.
Jika makmum maka menggunakan makmuman, dan jika seorang imam maka ia menggunakan imaman. Dilanjutkan dengan sholat asar 4 rakaat. Usalli fardhu zuhri arba'a rakaatin majmu'an bil zuhri jam'an takdimin lillahi ta'ala. Dilanjutkan dengan sholat isya 4 rakaat. Usolli fardhu isya'i arba'a rakaatin majmu'an bil khairi bi jama'a takdihim lillahi ta'ala. Pelaksanaan sholat jamak ini sama dengan sholat biasa baik gerakan maupun ucapannya. Cara kedua yaitu ada jamak takhir. Sholat zuhur dan asar dikerjakan di waktu asar, sedangkan sholat maghrib dan isya dikerjakan di waktu isya. Jamak ini dinamakan jamak takhir. Sholat yang didahulukan adalah sholat yang ada waktunya. Dalam hal ini adalah sholat asyar. Cara melaksanakan sholat jamak takhir atau sholat zuhur dan asar niatnya yaitu usalli fardhu asri arba'a rakaatin majmu'an bid zuhri jam'at talkhirin lillahi ta'ala. Dilanjutkan dengan sholat zuhur 4 rakaat. Usalli fardhu zuhri arba'a rakaatin majmu'an bil khairi jam'a taljirin lillahi ta'ala. Dilanjutkan dengan sholat maghrib 3 rakaat yaitu usalli fardhu asribi salasa rakaatin majmu'an bil khairi bi jam'a tajirin lillahi ta'ala. Pelaksanaannya sholat jamak ini sama dengan sholat biasa baik gerakan maupun ucapannya. Selanjutnya yaitu ada sholat kasar. Sholat kasar adalah sholat yang dilaksanakan dengan memendekkan atau meringkas sholat fardu yang mestinya 4 rakaat dijadikan dengan 2 rakaat saja. Dengan demikian, sholat yang boleh dikosarkan adalah sholat zuhur, asar, dan isya. Sedangkan sholat maghrib dan subuh tidak boleh dikosarkan. Lafal niat sholat kasar yaitu usalli fardhu asri rak'ataini qasaran lillahi ta'ala. Selanjutnya yaitu ada sholat jamak kasar, sementara ulama berpendapat bahwa untuk para musafir dapat saja melakukan sholat jamak dan kasar secara bersama-sama, yaitu praktiknya sama saja dengan bentuk jamak takdim dan jamak takhir, tetapi jumlah rakaatnya dikasarkan. Artinya sholat zuhur, asar, dan isya ini dilakukan 2 rakaat saja. Untuk sholat maghrib hanya boleh dijamak, tapi tidak boleh dikasarkan. Karena sholat jamak kasar ini ada tahiyat awal pada sholat seperti ini. Dengan demikian, setiap rakaat kedua langsung saja dibaca tahiyat akhir dan diakhiri dengan salam. Lafal dan niat sholat kasar jamak takdim adalah usalli fardhu zuhri rahmatan majmu'an bil khairi jama'a takdimin qasran lillahi ta'ala. Dilanjutkan dengan sholat asar 2 rakaat yaitu usalli fardhu asri rak'ataini majmu'an bi zuhri jam'a takdimin qasran lillahi ta'ala. Dan yang tanpa qasar adalah usalli fardhu maghribi thalasa raka'atin majmu'an bil isya'i jama'a takdim lillahi ta'ala. Dilanjutkan dengan sholat isya 2 rakaat yaitu usalli fardhu isya'i rak'ataini majmu'an bil maghribi jam'a takdimin lillahi ta'ala. Selanjutnya yaitu ada sujud tilawah atau sajadah, sujud sahwi, dan sujud syukur. Sujud tilawah ini artinya sujud, bacaan sujud yang disebabkan mendengarkan ayat-ayat sejadah. Artinya ketika kita mendengar atau membaca ayat sejadah, kita disunahkan untuk sujud. Adapun rukun sujud tilawah ini jika dilaksanakan di luar sholat adalah yang pertama ada niat, kedua takbiratul ihram, dan yang ketiga sujud dengan bacaan yaitu sajada wajhiyalil ladzi khalaqa
kohu wasawwa rotu wasakko sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa kuwatihi wa tabarakallahu sanu naikina. Yang keempat yaitu memberi salam setelah duduk jika dilakukan di dalam sholat setelah membaca ayat sejadah, langsung sujud 1 kali, setelah itu bangkit kembali meneruskan bacaan ayat jika ayat belum selesai yaitu dibaca. Selanjutnya yaitu ada sujud sahwi, artinya sujud karena lupa seperti ketinggalan tahiyat awal atau ketinggalan doa kunut, atau kelebihan rakaat ruku, atau sujud karena lupa dan karena sya atau ragu tentang jumlah rakaat yang telah dikerjakan. Dan apabila rakaat dan lupa maka cara melaksanakannya yaitu sebelum salam orang yang sholat melakukan sujud 2 kali sebagaimana sujud sholat pada umumnya. Ketika sujud membaca subhana man ayyana wa asyhu. Selanjutnya yaitu ada sholat sujud syukur. Sholat sujud syukur ini yaitu adalah tanda sujud terima kasih karena mendapat nikmat dan terhindar dari suatu bencana atau musibah. Hukum sujud adalah sunnah. Pelaksanaannya dapat dilakukan di luar sholat atau sembahyang. Tempatnya tersebut suci dan boleh dilakukan tanpa berwudu. Melakukannya juga boleh, tidak harus menghadap kiblat. Dengan cara yang pertama niat sujud dan niat sujud syukur, yang kedua sujud 1 kali sambil membaca doa dengan membaca doa curahan rasa syukur kita atau tasbih dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu menunjukkan sikap rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin bini mati'i tati musolitihi. Syarat sujud syukur yang pertama yaitu berwudu, yang kedua berdiri menghadap kiblat, dan yang ketiga berniat atau sengaja ada khusyuk sujud syukur karena Allah Ta'ala. Dan yang keempat takbiratul ikram, dan yang kelima sujud menyentuh bumi atau lantai, dan yang keenam dengan sekali sujud saja, dan yang ketujuh bertakbir seiring bangun dari sujud, dan yang kedelapan memberi salam. Syarat syukur lainnya yaitu yang pertama mengikuti nikmat itu dengan hati, yang kedua mengucapkan secara lisan alhamdulillah, dan yang ketiga gunakan nikmat itu untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.